Sampurasun Sadayana, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau ngasih sedikit informasi ke kalian mengenai kesehatan. Kesehatan tentang apakah? Oke, di sini aku mau ngasih informasi mengenai obat-obatan. Kenapa aku pilih mengenai obat-obatan? Karena kebetulan aku lulusan sekolah SMK Farmasi dan kebetulan tempat kerjaku yang sekarang di apotek. Jadi aku mau ngasih informasi ke kalian sedikit apa sih yang sering terjadi masalah di apotek-apotek atau kasus-kasus yang ada di apotek. Dan sebelumnya juga aku pernah ngikutin seminar di daerah Tasikmalaya, seminar tenaga kerja kefarmasian atau asisten apoteker. Jadi aku mau ngasih informasi ke kalian mengenai apa yang udah aku dapat di seminar itu, dan itu kebetulan sertifikatnya ada di belakang aku, sertifikat tenaga kesehatan kefarmasiannya. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku biar aku semangat bikin videonya. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel aku, tonton video aku, dan like video aku. Jangan lupa pantengin terus ya channel aku. Oke, kita lanjut teman-teman. Sebelumnya aku mau cerita dulu deh ya. Banyak banget yang bilang kayak ya, teh ih kerja di apotek mah enak, kerjanya cuma duduk. Terus kalau ada yang beli tinggal berdiri gitu, nggak kayak yang susah. Ya sih itu kayak yang kelihatannya gampang kan, gampang gitu. Cuman kalau ada yang beli ngelayanin, ngasih obat ini obat itu, tapi kalian nggak tahu kita sebelumnya harus hafal dulu jenis obat-obat semua yang ada di apotek termasuk khasiatnya. Jadi misalkan untuk obat itu nggak ada satu macam. Misalkan untuk obat batuk, emang sih nama zat obatnya itu cuman eh, itu tetap cuman banyak banget kayak yang merek-mereknya. Jadi kita harus hafalin merek ini buat apa sih, merek ini buat apa sih, kayak gitu. Jadi nggak segampang yang kalian pikirin. Dan buat kalian juga jangan pernah sepelein pekerjaan, karena tiap pekerjaan itu mempunyai tingkat kesulitannya masing-masing. Kalau aku sih di apotek nyaman-nyaman aja karena kebetulan itu satu jurusan sama aku, dan kayak yang udah hobi aja gitu sama obat-obatan, suka aja. Terus dalam hal berbicara, nah aku suka kayak yang nyampein informasi ke pasien atau pelanggan atau pembeli gitu, kayak yang ini diminumnya kayak gini kayak gitu. Nah aku suka banget kayak gitu. Jadi aku suka kayak berinteraksi langsung sama pembeli. Kemudian di apotek-apotek juga pasti banyak banget kayak yang pembeli yang bermacam-macam. Di sini aku mau ngasih contoh satu aja. Misalkan ada pembeli kayak yang pengen belinya itu obat A, cuman di apoteknya itu kayak yang lagi kosong, tapi dia itu tetap ngeyel pengen obat A, dikasih obat B aja gak mau, katanya takut gak cocok. Terus katanya takut kayak yang bau cina obat itu mah. Terus kayak yang ih itu mah kegedean katanya gitu kapsulnya atau tabletnya kayak gitu. Tapi sebetulnya sama aja sih kalau menurut aku pribadi, dan emang udah ada ilmunya ya. Kalau obat itu sama aja semuanya, cuman yang ngebedainnya itu cuman di mereknya aja doang gitu. Untuk khasiat pasti sama aja. Oke, aku mau bahas dulu mengenai pengertian obat. Jadi obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Obat farmasi, ada juga tuh yang namanya obat farmasi. Obat farmasi itu disebut juga medikasi atau obat. Dalam pemahaman masyarakat umum adalah zat kimia yang digunakan untuk mengobati, menyembuhkan, dan mencegah atau mendiagnosis suatu penyakit, bahkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi untuk pengertian obat itu seperti itu yang udah aku baca dari Wikipedia Bahasa Indonesia ya. Seperti itu pengertiannya. Terus apalagi Kak? Nah, untuk kasus yang sering aku bilang itu yang banyak terjadi di apotek-apotek, banyak orang yang pengen beli obat A tapi kosong, dikasih obat B gak mau. Nah aku mau jelasin lebih ke situ. Jadi sebelumnya itu
itu. Jadi sebelumnya itu dinamakan obat paten sama obat generik. Apa sih obat paten? Obat paten itu obat baru yang Obat paten itu obat baru yang diproduksi atau dipasarkan oleh sebuah perusahaan farmasi yang sudah memiliki hak paten. Apa itu hak paten? Jadi hak paten itu hak jual bermerek. Jadi misalkan aku punya perusahaan farmasi ya di bidang farmasi kayak gitu, terus aku mau buat obat paracetamol misalkan kayak gitu. Aku tapi mereknya gak mau langsung ke paracetamol, aku punya merek lain misalkan mereknya itu Nopamol misalkan seperti itu. Nah untuk merek Nopamol itu aku harus beli merek itu dari pemerintah atau harus memiliki sertifikasi atas nama Nopamol tersebut. Jadi itulah yang disebut hak paten. Jadi kalau udah nama itu jadi nama perusahaan kita, jadi itu udah jadi hak milik kita dan gak ada perusahaan farmasi lain yang bisa memproduksi obat tersebut tanpa memiliki izin dari kita atau dari pembuat merek tersebut, seperti itu. Dan untuk obat generik, apa sih obat generik itu? Obat generik adalah obat yang sudah habis masa patennya sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa harus membayar hak paten. Jadi untuk obat generik itu tidak memiliki merek, jadi langsung ke nama zat obatnya. Misalkan paracetamol, nah udah di kemasannya itu langsung ada nama obat paracetamol. Seperti itu teman-teman untuk obat paten sama obat generik. Di sini aku ada contoh obat beberapa. Seperti ini. Balik. Untuk yang 3 ini itu obat yang dinamakan obat paten, jadi mempunyai merek. Misalkan yang ini Dapirin, yang ini Propigesic, yang ini Pasidol. Ini itu disebut obat paten, obat yang mempunyai merek. Sedangkan yang satu ini itu disebut obat generik atau obat yang telah habis masa patennya. Jadi kan langsung ke nama paracetamol nih. Nah, itu kan langsung yang ini ke nama paracetamol. Sedangkan untuk yang 3 ini, nah itu mempunyai merek dagang kayak gitu. Aku jelasin. Nah, aku pakai contoh yang ini ya supaya kayak yang jelas tulisannya lebih jelas kayaknya yang ini. Nah, pertama, apa sih bedanya obat generik sama obat paten? Sebenarnya bedanya itu cuma satu, enggak satu, beberapa, cuman bedanya itu cuman di nama aja, terus sama di harga. Terus untuk khasiatnya, efek sampingnya atau kegunaannya sama gak sih? Sebenarnya sama aja, mau obat ini semuanya sama, mempunyai khasiat dan kegunaan yang sama. Misalkan gini, nih untuk obat ini itu mereknya Dapirin. Nanti aku foto, kita tempelin di sini. Ini itu mereknya Dapirin kan, kandungannya itu sama, kandungannya itu paracetamol 500 mg. Dan untuk yang obat ini namanya paracetamol, langsung ke paracetamol, dan untuk dosisnya itu sama 500 mg. Jadi untuk obat ini sama ini itu gak ada bedanya sama sekali. Perbedaannya cuma di merek sama harga. Yang ini mempunyai merek, yang ini gak mempunyai merek, tapi sama-sama produksi dari perusahaan farmasi. Jadi buat kalian kayak yang kalau mau beli obat ke apotek terus obat ini gak ada, kalian bawa contoh yang ini, obatnya itu gak ada, kalian dikasih yang ini, gak usah nolak kayak gak mau, takut beda, takut apa gitu. Oh iya, ada satu lagi yang membedakan obat ini sama obat ini, di bentuk sediaan atau bentuk
obatnya itu, yang ini itu tablet, yang ini itu tablet. Tapi kadang ada juga yang nggak bisa bedain gitu, bukan yang nggak bisa, kayak yang nggak tahu gitu mana tablet mana tablet. Nanti aku tempelin deh di sini mana tablet mana tablet mana kapsul. Jadi banyak banget kayak yang beli obat ini, ini cina katanya kapsul, oh nggak ada kayak gitu, kayak padahal obat itu cuma satu kaplet aja, nggak ada kapsul gitu. Nah misalkan ini paracetamol, setahu aku nggak ada gitu obat paracetamol yang bentuknya kapsul, setahu aku. Tapi nggak tahu gitu kalau emang udah ada yang racikan atau apa. Setahu aku bentuknya kalau nggak tablet ya kaplet seperti itu. Nanti aku tempel deh di sini untuk bentuk tablet, kaplet sama kapsul. Nanti aku kasih foto-fotonya. Jadi seperti itu. Dan buat kalian juga kayak yang beli obat ini ke apotek, terus kayak yang di apoteknya itu gak ada, lagi kosong. Ada juga yang ini, misalkan kalian dikasih merek Pasidol, nah itu sama aja teman-teman. Kita samain lagi ya, ini seperti tadi paracetamol 500 mg, mereknya ada pirin. Untuk yang ini mereknya Pasidol, isinya paracetamol 500 mg. Jadi sama kan, dosis sama, gunaan sama, khasiatnya sama. Jadi yang bedanya cuman harga sama bentuk sediaan, seperti itu teman-teman. Pokoknya untuk efektivitas, untuk khasiat, untuk apa ya, untuk kegunaan atau efek sampingnya itu udah sama aja. Obat paten sama obat generik itu sama aja. Kalian gak usah takut kalau beli ke apotek dikasih obat beda merek gitu, kalian gak mau, kalian udah beli aja kayak gitu, daripada kalian cari-cari ke semua apotek, capek kan harus ke sana kemari gitu buat cari yang merek itu. Padahal misalkan itu udah jadi produksi lagi dari pabriknya. Soalnya sekarang juga banyak kayak yang cari obat buat mual gitu, obat itu udah lama sih, beberapa bulan udah gak dikeluarin lagi dari pabriknya, entah kenapa gitu. Tapi banyak orang yang gak mau diganti gitu, tetap ngebet pengen obat yang merek itu. Kan susah kan kalau dari semua apotek gak ada gitu, terus kita pengen obat itu terus kan, itu juga ke kitanya juga kayak yang harus capek gimana gitu, harus kesana kemari cari obat yang mirip sama itu. Jadi mendingan yang ada aja. Nah teman-teman kan untuk sebentar, untuk semua obat-obatan di sini kan punya khasiat ya. Kayak yang punya paracetamol itu gunanya untuk analgesik sama antipiretik, untuk pusing, demam, kayak yang pada nyeri, jadi buat sakit gigi juga bisa. Nah teman-teman, ada juga nih obat yang nggak memiliki khasiat sama sekali. Obat apa itu? Itu obat namanya placebo. Obat placebo itu bisa disebut juga obat kosong sih, tapi biasanya untuk placebo itu digunakan untuk pengobatan tertentu sih, biasa digunakan oleh dokter-dokter sih sebenarnya. Nah obat ini juga biasanya diberikan kepada pasien itu, pasiennya itu tidak mengetahuinya. Jadi kayak yang nggak tahu gitu kalau obat itu nggak mempunyai khasiat. Jadi untuk obat itu sering disebut dengan efek placebo. Nah terus apa sih, terbuat dari apa gitu placebo itu, obat placebo itu terbuat dari apa? Obat placebo itu terbuat dari laktosa atau tablet gula. Jadi benar-benar nggak ada khasiat sama sekali untuk apa obat itu. Tapi pernah aku kayak yang dengar-dengar gitu kasus, emang bener sih, kalian bisa cek aja nanti ya di internet. Kayak yang ada satu dokter yang melakukan penelitian ke kurang lebih lah 80 pasien. Jadi dibagi dua kelompok kayak gitu. Untuk kelompok pertama itu gak dikasih obat, jadi gak kayak nggak dikasih obat. Terus yang kelompok keduanya itu dikasih obat, tapi obatnya placebo, dan terbukti hampir 100% mereka sembuh semua. Terus kenapa bisa sembuh sih? Nah itu kembali lagi ke sugesti dari diri kita sendiri gitu. Jadi kayak yang
kita dikasih obat yang gak ada khasiatnya sama sekali. Misalkan kita sakit lambung atau sakit usus atau apapun itu, terus gak sembuh-sembuh lah minum obat yang kayak yang usus buat lambung gak sembuh-sembuh. Nah, sama dokter dikasih lah kita obat placebo. Nah, tiba-tiba kita sembuh lah. Karena apa? Karena itu balik lagi ke sugesti yang ada di diri kita. Sugesti seperti apa sih yang harusnya kita terapkan ketika minum obat? Jadi gini nih, misalkan kan kata aku juga sering banyak yang bilang gak mau obat inilah, takut kayak yang takut gak cocok, takut apalah, takut suka gak cocok katanya gitu, gak mempan katanya ya. Tapi kalau diri kita sugesti kayak yang kita minum obat ini kita pasti sembuh, nah otomatis lah itu menjadi sugesti diri kita, dicerna oleh otak seperti itu. Jadi ke badan kita itu kayak yang obat yang kita minum itu diterima dengan baik dan kita bisa sembuh, mungkin seperti itu ke yang dilakukan penelitian oleh dokter itu. Jadi gimana ya, sugesti itu muncul karena pasien mensugesti dirinya sih, ya benar, karena pasien itu mensugesti dirinya sendiri dia bisa sembuh dengan minum obat itu. Jadi kayak yang misalkan kita pusing, nah kayak yang pusing kita minum paracetamol merek A, misalkan merek yang tadi Dapirin, kita udah biasa tuh minum pakai yang merek Dapirin, kita sembuh. Terus kita belilah ke apotek, nah gak ada di apotek merek Dapirin, dikasih merek tadi yang lain. Tapi kalau sugesti diri kita kayak yang gak cocok lah, itu kemungkinan besar obat itu gak bakalan cocok, gak bakalan berpengaruh apapun. Kalau kita mensugesti ke diri kitanya kayak yang obat ini bakal cocok, terus apa ya, kayak yang pokoknya cocok aja gitu, bakal sembuh, nah insya Allah itu kita pasti bakal sembuh. Seperti itu yang dimaksud dengan sugesti. Jadi kalian kayak yang gak perlu takut deh menurut aku kalau harus kayak yang beli obat ini gak ada gitu, ya udah kalian beli aja gitu, karena ada ya penelitian juga seperti yang aku bilang, placebo itu benar-benar ada. Coba kalian cek aja deh biar aku gak salah, cek aja di Google kayak yang penelitian obat placebo itu ada, benar-benar terjadi obat yang gak ada hasil apapun itu tapi bisa sembuh 100%. Kalian cek aja silahkan di Google seperti itu. Buat kalian yang pusing, batuk-batuk atau apapun itu, kalian jangan cari obat yang gak ada deh, kalian yang ada aja selagi itu dosisnya sama, jadi gak akan bermasalah apapun. Dan sugestilah diri kalian bahwa diri kalian itu pasti bakal sembuh. Soalnya pengalaman juga sih, pernah kayak yang aku punya teman kayak yang dia itu kalau flu, kalau panas, kalau batuk, kalau apapun itu pasti minumnya itu obat itu, paracetamol, dan dia benar-benar sembuh karena sugesti dirinya itu sembuh. Misalkan batuk kayak aku udah batuk nih, udah kayak yang tenggorokan sakit, hidung kayak yang tersumbat kayak gitu, terus suaranya kayak yang gimana gitu, nah dia itu tiap sebelum tidur pasti dia minum paracetamol, dan selang 2 hari 3 hari dia benar-benar sembuh, enggak batuk, enggak pilek, enggak apapun itu apa, karena sugesti ke diri kita sendiri. Padahal kan paracetamol itu cuma buat pusing, buat nyeri aja gitu. Kalau kan masih itu kan, kalau pusing kan masih bisa lah pusing gitu minum paracetamol. Lah kalau batuk kan beda lagi, cuman dia bisa sembuh karena dia mensugesti dirinya sendiri kayak gitu. Jadi buat kalian kalau yang udah sakit gitu, kayak yang udahlah tiap minum obat itu sugesti aja dulu, bismillah dulu, kayak yang kita bakal sembuh kalau kita minum obat ini, kita bakal agak mendingan kalau kita minum obat ini. Jadi cobalah seperti itu terlebih dahulu, siapa tahu memang benar gitu, bisa ngefek ke diri kita sendiri kayak gitu. Aku juga sih pernah kayak ngalamin pernah dulu kayak yang sakit batuk pilek kayak gitu, aku minum obatnya yang A,
cuman kayak yang nggak mempan gitu, soalnya kayak yang sesuai studi aku ini obat cuma satu macam masa bakal sembuh kayak gitu. Jadi kayak yang bener kurang berefek aja gitu. Jadi tiap bangun tidur itu tetap sakit tenggorokan, tetap batuk-batuk. Tapi misalkan pernah di selanjutnya itu kayak yang aku udah tahu ya tentang sugesti ini, jadi aku minum obat merek apapun itu, aku selalu bilang ah besok juga sembuh, ah minum obat ini pasti sembuh kok, kayak yang gitu. Jadi pas diminum dari diri kita ada sugesti, dibantu juga sama dari obatnya itu, jadi tubuh kita itu sama-sama kayak yang bisa menerima kayak gitu deh. Jadi apa ya, obatnya itu diterima dengan baik oleh tubuh kita. Jadi bisa dibilang kerjasama sih sama sugesti sama apa itu tubuh kita, biar obatnya benar-benar diterima sama tubuh kita. Oke teman-teman, jadi sekian video dari saya. Mudah-mudahan kalian mengerti atas apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel saya biar saya semangat. Oke, see you next video. Dadah.